Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Jalla wa ala memberikan taufik dan hidayahnya, yang mana taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita tiada hentinya. Maka sampailah kita di penghujung acara daurah kali ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencatat upaya, mencatat segala bentuk usaha yang dilakukan oleh semua pihak, baik peserta maupun para panitia, dengan balasan yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga amalan-amalan mereka menjadi tambahan dari pemberat timbangan amal-amal saleh kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa majelis ilmu yang semacam inilah yang akan senantiasa mendatangkan kebaikan demi kebaikan pada kehidupan kita, yang akan senantiasa mendatangkan keberkahan demi keberkahan pada perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah bosan untuk terus mendatangi majelis-majelis ilmu syar'i dimanapun, kapanpun, dengan pemateri siapapun. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang selalu berada dalam amalan talabul ilm tidak akan merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Dan siapapun, kapanpun, yang telah kita maksudkan adalah sesuatu yang ma'ruf dari kalangan asatidzah ahli sunnati wal jamaah. Tentunya yang tidak kita maksudkan adalah haula'il mubtadi'ah, haula'i ahlil ahwa wal bid'ah, yang justru membawa berbagai macam penyimpangan dalam akidah yang dimiliki oleh seorang muslim, wal iyadzu billah. Maka walaupun kita letih, walaupun kita bosan, walaupun kita ngantuk, ikhwati fillah yarhakumullah, usahakanlah agar selalu dekat dengan majelis-majelis yang telah diberi nama oleh baginda alaihi salatu wassalam sebagai raudhun min riyadil jannah, salah satu surga dari surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah untuk menggali bahagian dari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena itu adalah jalan yang biidznillah taala akan membantu kita istiqamah sampai akhir hayat menjemput. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah disampaikan, bahwa pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah terkait dengan al-lisan. Menjaga lisan adalah bahagian dari sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan termasuk bahagian dari apa yang telah dihasung dengan sangat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Lisan ini
merupakan satu nikmat yang sangat besar, sebuah karunia yang harus dan wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lisan inilah berbagai macam pintu-pintu amal kebaikan terbuka lebar di hadapan kita. Berzikir kepadanya Jalla wa Ala, membaca Al-Qur'anul Karim, dan amalan-amalan soleh yang lainnya terbuka dengan lisan yang kita miliki. Maka jangan sampai kita memanfaatkan kenikmatan yang agung ini kepada perkara-perkara yang wal'iyadzubillah mendatangkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan-ucapan yang baik telah difirmankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Adi bin Abi Hatim atau Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada neraka Allah Jalla Jalaluh. Walaupun dengan bersedekah hanya jumlah yang sedikit. Bersedekah dengan setengah butir kurma saja. Kita bisa menghalangi diri kita bisa menghalau diri kita, menjaga antara kita dengan api neraka Allah wal'iyadzubillah dengan bersedekah setengah butir kurma. Ittaqun nar. Takutlah kalian semua kepada neraka Allah wal'iyadzubillah, walaupun dengan bersedekah setengah butir kurma. Kalaupun tidak mampu, fabi kalimatin thayyibah. Kalaupun tidak mampu, maka bersedekahlah dengan ucapan-ucapan yang baik. Bahkan Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan beberapa contoh dari ucapan-ucapan yang baik yang telah dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kata beliau, kalimatun thayyibah mithla an taqulahu kaifa ant, kaifa haluka, kaifa ikhwanuka, kaifa ahluka wa ma asbaha dzalik. Ucapan-ucapan yang baik, walaupun kita sekedar bertanya kepada seorang yang berada di hadapan kita, apa kabarmu, bagaimana kondisimu, bagaimana keadaan teman-temanmu, bagaimana keadaan keluargamu, dan yang seterusnya. Kalau bahasa kita sekarang adalah walaupun hanya sekedar berbahasa basi ketika kita bertemu dengan teman-teman kita. Itu bahagian dari kalimatun thayyibah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, li'anna hadhihi minal kalimatit thayyibah allati tadkhulu surur ala sahibika. Karena kalimat-kalimat yang semacam inilah, ungkapan-ungkapan yang semacam inilah, walaupun kita hanya sekedar berbahasa basi, walaupun hanya sekedar bertanya, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaan keluargamu, dan yang seterusnya, ini akan menanamkan rasa kebahagiaan pada diri saudara-saudara kita. Maka kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, kullu kalimatin thayyibatin fahiya shadaqatun laka indallah. Semua ucapan-ucapan yang baik akan bernilai sebagai sebuah sedekah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah dengan amalan-amalan soleh, kita bersedekah dengan harta-harta yang kita miliki, kita bersedekah dengan misalkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan yang seterusnya, itu terbuka lebar. Namun jangan dikira bahwa sekedar bertanya, sekedar berbahasa basi, itu pun ternyata bahagian dari sedekah yang bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, dengan kondisi apapun. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui betapa pentingnya untuk menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang buruk, dari ucapan-ucapan yang mungkin bisa menyayat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar kita, maka kita pun harus mengetahui bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam karya beliau Al-Jawabul Kafi telah menjelaskan bahwa lisan akan memiliki afat. Lisan akan memiliki bencananya, musibahnya. Tatkala lisan ini justru dipakai pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan. Atau lisan ini dipakai dalam perkara-perkara yang na'udzubillah min dzalik memudaratkan seorang hamba. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, annal lisana tamurru bihi afatani azimatan. Bahwa ketahuilah lisan
yang kita miliki akan memiliki dua bencana, dua musibah yang sangat besar. Wa min a'zami hadhihi al-afat allati tamurru 'ala al-lisan, dan di antara bencana terbesar yang ada pada lisan seorang muslim yang pertama kata beliau khawduhu fil batil. Ketika lisan itu ikut serta, senantiasa nimbrung, senantiasa ikut-ikutan dalam perkara-perkara kebatilan, wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua kata beliau wasukutuhu 'anil haq. Ketika mereka atau ketika lisan tersebut diam dari kebenaran. Perhatikan dengan seksama dua poin yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang wal'iyadzubillah ikut campur, terlalu berani untuk berucap pada perkara-perkara yang batil. Dia tidak mengetahui hakikatnya. Atau mungkin dia mengetahui setengah hakikatnya, lantas dia kembangkan ke sana dan kemari, wal'iyadzubillah. Sumber permasalahan yang ada, sumber fitnah yang ada, sumber perselisihan yang ada tidak dia ketahui. Tapi dia terus bicara. Dia terus menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Dia terus menebarkan syubhat, dia terus menyampaikan kebatilan demi kebatilan, tuduhan demi tuduhan, dan yang semisalnya. Ini menjadi bencana untuk lisan yang dimiliki olehnya. Namun jangan lupa, di sana ada poin yang kedua, wasukutuhu 'anil haq. Ketika lisan itu diam dari kebenaran. Ada kebenaran di hadapannya, namun tidak dia sampaikan. Ada kebenaran yang telah dia ketahui, namun sengaja dia tahan. Bahkan dia menyampaikan sesuatu yang berbalik arah dari kebenaran yang telah dia ketahui. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahatani afatani azimatani. Dua musibah besar inilah yang akan mendatangkan wal'iyadzubillah al-halak, kebinasaan. Mau yang pertama, mau yang kedua. Kita akan mengutip dari apa yang disampaikan oleh Syekh Hisham Ibn Khalil Al-Husini rahimahullahu ta'ala atau hafizahullah wa ra'ah dalam muhadarah beliau terkait dengan afatul lisan. Muhadarah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah atau hafizahullah wa ra'ah dalam sebuah kesempatan yang ditranskrip oleh Syabakah Al-Bainunah. Syabakah Bainunah ini adalah sebuah website yang langsung mendapatkan rekomendasi dari Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri. Syekh Hizam Al-Husaini merupakan salah satu muhadir, salah satu pengajar di Syabakah atau website resmi tersebut. Di antaranya ada masyayikh Imarat, Abu Dhabi yang lainnya yang kita kenal mungkin Syekh Muhammad ibn Ghalib Al-Umari, Syekh Hamid Al-Junaibi dan yang seterusnya dari kalangan para masyayikh al-fudala. Ketika beliau mengomentari terkait dengan dua perkara ini, yaitu bencana terbesar lisan yang pertama sibuk dengan kebatilan, yang kedua diam dari al-haq, maka kita akan sanatahaddatsu anha. Kita akan membahas satu persatu poin tersebut. Kata beliau, hafizahullah wa ra'ah. Fakana lizaman 'alal muslim ay ya'rifa afat hadzal lisan wa ma yakunu fihi ba'dahu 'anillahi 'azza wa jalla likay yabta'id wa yajtanib hadhihi al-umur. Maka sudah sepantasnya seorang muslim mengetahui betapa besarnya bencana dua bencana dari lisan tersebut, yang mana kedua bencana tersebut na'udzubillah min dzalik, seorang muslim harus benar-benar menjauhkan, harus benar-benar menjaga dari dua bencana pada lisan tadi. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia pasti selamat. Beliau mengatakan hafizahullah wa ra'a wa ta'lamuna anna nabiyyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad qala fi ghairi ma hadith wa bayyana khuturat hadzal lisan wa 'azim atharihi 'ala al-insan faqala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata beliau hafizahullah wa ra'a, kalian telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bukan hanya dalam sebuah hadis, bukan hanya dalam satu kesempatan, dua kesempatan. Beliau menjelaskan betapa berbahayanya lisan ini, pengaruhnya yang sangat mengerikan wal'iyadzubillah pada seorang manusia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam lah yang bersabda,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ucapkanlah kebaikan atau hendaknya dia diam. Sebuah hadis yang sangat ma'ruf di tengah-tengah salafiyin. Namun sangat sedikit yang mau mempraktekkan, merealisasikan apa yang terkandung di dalam hadis tersebut. Banyak dari kalangan ahli sunnah, banyak dari kalangan salafiyin yang tidak bisa mengontrol lisan-lisan mereka. Ada sebuah kebatilan, ada sebuah fitnah, ada sebuah perselisihan, nimbrung di dalamnya, ikut campur di dalam urusan tersebut, padahal dia tidak tahu apa-apa. Bahkan sampai wal'iyadzubillah menuduh, kamu adalah sahibul hawa, kamu adalah kadzab, kamu dan kamu. Mana hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya akhi? Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan kebaikan. Engkau menuduh saudaramu sebagai kadzab, engkau menuduh saudaramu sebagai sahibu hawa. Dalam fitnah ini terlalu banyak bukti-bukti yang menuduh ahlus sunnah sebagai sahibu hawa. Pantas yang demikian, ikhwati fillah yara'akumullah. Kemana al-wara'? Kemana al-khawf? Kemana az-zuhud? Kemana rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika dia menuduh si fulan, si Allah, mereka demikian, dan yang seterusnya. Falyakul khairan aw liyasmut. Kemana engkau sudah menghafalnya, engkau sudah mempelajarinya, engkau sudah mengambil ilmu dari para ulama bahkan terkait dengan hadis tersebut. Falyakul khairan. Apakah menuduh seorang sunni salafi sebagai sahibu hawa? Apakah menuduh seorang sunni salafi, bahkan da'i min du'ati ahli sunnah, sebagai orang yang turun atau orang yang terjerumus ke dalam hizbiyah, bahagian dari khair? Kenapa tidak diam saja? Yang dikembangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah opsi, sebagai sebuah pilihan ketika kita tidak mampu mengucapkan kebaikan demi kebaikan, auliyasmut. Engkau diam akan mendatangkan keselamatan. Man samata naja, kata beliau alaihi salatu wassalam, yang akan sampai pada hadisnya biidznillah ta'ala. Maka dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'a wa ahlul ilmi kan Nawawi ghairihim hina syarahu hadzal hadis qalu hadza yadullu ala anna al-insana in kana mutaakkidan mimma yaquluhu wa anna fihi khairan falyatakallam. Perhatikan penjelasan dari para a'immatus salaf. Perhatikan penjelasan dari para ulama yang bimbingan mereka adalah sumber dari cahaya kehidupan, seperti yang lewat pembahasannya pada sesi yang pertama. Para ulama memberikan bimbingan, para ulama memberikan penjelasan dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza yadullu, ini menunjukkan ala annal insana in kana mutaakkidan mimma yaquluhu. Hadis ini menunjukkan apabila seorang yakin dengan apa yang akan dia sampaikan. Pegang. Kaidah dari seorang alim Rabbani, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan yang selainnya dari ulama syurahul hadis. Kalau seandainya engkau yakin akan apa yang engkau ucapkan, wa anna fihi khairan, ada yang kedua. Bukan hanya sekedar keyakinan, itu pun kalau yakin. Dan engkau benar-benar mengetahui di dalamnya ada unsur kebaikan. Jadi keyakinan harus digabung dengan kebaikan. Poin pertama digabung dengan poin yang kedua. Jangan modal keyakinan saja. Takutnya jatuh dalam perkara yang tidak bermanfaat, wal'iyadzubillah. Terlalu percaya diri, terlalu na'udzubillah min dzalik, menganggap bahwa ini perkara yang sepele, bahwa ini perkara yang benar, bahwa ini perkara yang remeh, dan yang semisalnya. Hati-hati ikhwati fillah yarahkumullah. Kalau kita akan berbicara, terlebih ketika kita akan menyampaikan sebuah materi atau mungkin sebuah tahzir, sebuah peringatan kepada umat, bahayanya mereka karena mereka telah jatuh di dalam garis hizbiyah, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat haddadiyah, karena mereka adalah kazzabun, karena. Coba timbang, kalaupun engkau yakin, timbang dengan poin yang kedua.
apakah di dalamnya ada unsur kebaikannya? Menghinakan ahli sunnah, apakah demikian ada unsur kebaikannya? Kemana nasihat-nasihat para ulama? Kemana ucapan Al-Fudail Ibnu Iyad yang sangat senang ketika bertemu dengan seorang sunni salafi, seakan-akan aku bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alim rabbani, imam. Kenapa justru kita malah membenci saudara-saudara kita yang katanya masih ahli sunnah wal jamaah, di kesempatan yang lain bukan ahli sunnah, mereka hizbiyah, bukan ahli sunnah, mereka mubtadi'ah? Kemana bimbingan a'immatus salaf? Falyakul khairan aw liyasmut. Menjadi hadis yang benar-benar ma'ruf, namun harus direalisasikan, dipraktekkan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Engkau yakin saja belum cukup. Lihat dulu apakah keyakinan itu ada unsur kebaikannya. Apa yang engkau yakini itu, apa yang engkau ilmui itu, apa yang akan engkau sampaikan itu, ada unsur kebaikannya ataukah tidak? Ikhwati fillah yarhakumullah, sadar atau tidak sadar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda telah memberikan kepada kita sebuah kaidah yang sangat luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda Abdurrahman ibn Sakhr, sahabiyun jalil, mengatakan bahwa aku memiliki 2 kantong ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang aku sampaikan kepada kalian hanya 1 kantong ilmu. 1 kantongnya lagi aku tahan, tidak aku sampaikan. Kenapa wahai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda? Karena apabila 1 kantong ini aku sampaikan kepada kalian, akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan terjadi berbagai macam mafsadat. Hadithun nas bima ya'rifun. Kita harus menyampaikan sesuatu kepada orang lain, orang-orang yang di hadapan kita, sesuai dengan kadar pola pikir mereka. Al-hikmatu fid da'wah, ikhwati fillah yarhakumullah. Kemana kita harus hikmah dalam dakwah? Bagaimana mungkin bisa dikatakan hikmah ketika yang dicaci maki adalah du'atus sunnah, ketika yang dihabisi harga dirinya adalah seorang yang ma'ruf dengan kesalafiyahannya? Ikhwati fillah yarhakumullah, tatkala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini, 2 poin yang ada dari sisi Al-Imam An-Nawawi menjadi pecutan untuk kita. Ayo ingat. Engkau yakin dengan apa yang engkau ilmui? Lihat apakah ada kebaikan di dalamnya atau tidak. Kalau sudah terkumpul 2 poin tadi, falyatakallam, silahkan. Engkau yakin itu ada kebaikannya? Silahkan. Sampaikan. Itu adalah kebaikan. Itu adalah bimbingan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa in alima aw jahila hal fihi khairun aw laysa bi khairin ma yatakallamu bihi. Kalau seandainya dia ragu, dia tidak mengetahui apakah ini ada unsur kebaikannya atau tidak, apakah ini akan mendatangkan manfaat atau mafsadat justru, maka sebaiknya dia diam, menahan diri dari ucapan-ucapan tadi. Fal aula wal aslam lil muslimi as-sukut. Maka yang terbaik, yang paling utama, yang paling membuat selamat dari seorang muslim adalah diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'min, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa yu'min bil yaumil akhir, dia mengimani hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad sahha anhu fi Tirmidzi wa ghairihi qala sallallahu alaihi wasallam man samata naja. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan selainnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man samata naja, barang siapa yang diam maka dia pasti akan selamat. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yurshiduna fi hadzal hadithi bi anna samta qad yakunu najatan lil insan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membimbing kita di dalam hadis ini bahwa diam terkadang akan mendatangkan keselamatan.
Lihat poinnya, terkadang akan mendatangkan keselamatan. Selama pada poin yang kedua nanti, dia diam dari al-haq. Selama dia tidak melakukan poin yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada al-haq di hadapannya, tapi dia diam saja. Tidak mau ikut campur, seakan-akan cuek dan yang seterusnya. Nanti akan datang penjelasannya biidznillah ta'ala. Lakin kama bayyana annahu laisa fi kulli hal. Seperti yang kita jelaskan kata beliau rahimahullah, hafizahullah wa ra'ah, bahwa diam itu tidak di setiap tempat, di setiap keadaan. Bal fil halil lati yakunu fiha sukut aslam. Bahkan diam itu adalah pilihan. Ketika kita menghadapi satu keadaan yang akan mendatangkan keselamatan. Sekarang pilihannya dua. Kita akan selamat biidznillah ta'ala dalam fitnah. Kita selamat dalam ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Atau ada opsi yang kedua. Kita berbicara dan salah ternyata terjatuh. Maka tentunya yang aslam, yang selamat adalah diam pada tempatnya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Diam pada tempatnya, berbicara pada tempatnya adalah jalan keselamatan. Jadi tidak selamanya diam. Ketika dia harus berbicara, dan ini pun yang disyaratkan oleh Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala, seandainya dia sudah harus menyampaikan apa yang dia miliki, maka dia akan berbicara. Dia bukan model orang yang selalu diam. Tidak akan berbicara sedikit pun. Tidak. Dia melihat. Apakah ada maslahat, apakah ada manfaat, apakah mendatangkan dampak positif, ataukah mendatangkan dampak negatif. Dia berpikir. Karena menjadi bimbingannya adalah para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, engkau yakin dengan apa yang ingin kau sampaikan, lihat dulu apakah itu kebaikan atau tidak. Kalau engkau yakin dengan dua poin ini, tawakkal ala Allah. Sampaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah yara'akumullah, qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kita dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara. Jadi jangan sampai ada tuduhan-tuduhan. Kenapa mereka tidak mau berbicara? Kenapa asal tidak selalu diam? Kenapa dan kenapa? Ittaqullah fi anfusikum. Syekhun Al-Bukhari telah menyampaikan nasihatnya. Dan kita tidak mengambil sepenggal-sepenggal. Seperti apa yang dituduhkan. Wal'iyadzubillah. Silahkan berkaca apa yang sedang terjadi. Silahkan kembali melihat apa yang telah dinasihatkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Dalam perkara ini, dalam permasalahan fitnah ini, apa? Gamblang buka. Sampaikan. Justru kalian yang jangan membuka setengah-setengah. Apa yang merasa mendukung kalian, kalian ambil. Apa yang merugikan kalian, kalian sembunyikan. Kemana sikap amanah? Siapa yang diminta untuk kembali? Siapa yang diminta untuk rujuk dari kesalahan-kesalahannya? Kenapa yang dituduh malah pihak-pihak yang berlawanan? Ittaqullah fi anfusikum. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ketika seorang muslim benar-benar menjadi seorang yang jujur dalam akidahnya, jujur dalam manhajnya, dia akan merasa tenang. Dia tidak akan mungkin sibuk dengan pengakuan. Sibuk untuk memulihkan nama baik yang sudah hancur. Sibuk untuk mencari simpati dari orang-orang yang berada di sekitar. Tidak. Dia akan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas lillahi azza wa jalla. Ada yang hadir di hadapan saya, tidak ada yang hadir di hadapan saya, dia tidak akan uring-uringan. Dia benar-benar akan menjadi hamba Allah Jalla wa ala yang mukhlis. Karena Allah Jalla wa ala, lihat anbiya. Bukan seorang dai, bukan seorang alim, anbiya. Ada di antara mereka yang hanya memiliki satu orang pengikut, 2 orang, 3 orang. Menunjukkan kepada kita keikhlasan yang sempurna yang ada di sisi mereka al-anbiya wal rusul. Ikhwati fillah yara'akumullah. Bukan tolak ukur jumlah yang banyak, benar. Siapa yang mengatakan tolak ukur kita adalah jumlah yang banyak? Tidak sama sekali. Namun apabila satu al-haq, namun apabila satu dakwah, namun apabila Islam
memiliki banyak pengikut. Bukankah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbangga dengan itu? Nabi Alaihi Wasallam melihat banyaknya umat Islam, bahkan sampai beliau menghasung kepada setiap rijal al-muslimin untuk menikahi para wanita yang subur. Agar apa? Umat Islam akan dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang bukan menjadi tolak ukur, namun ketika al-haq, ketika da'watus sunnah memiliki banyak pengikut, maka itu selayaknya firman Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menjadi barometer kebenaran. Siapa yang mengatakan itu adalah tolak ukur kebenaran? Jangan dibolak-balik. Mengatakan ini adalah barometer kebenaran. Kalau kita tidak bersama jumhur, kalau kita tidak bersama mayoritas, artinya kita berada di kebatilan. Siapa yang menyampaikan hal tersebut? Yang menyimpulkan itu siapa? Ikhwati fillah yarhakumullah, kita telah mempelajari ini semua dari para masyayikh kita. Tolak ukur kebenaran bukanlah kuantitas. Semua kita mengetahuinya, alhamdulillah. Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkali-kali menasihati hal yang semisal itu. Semua memahami bahwa banyaknya atau sedikitnya pengikut sebuah dakwah tidak ada unsur tolak ukur kebenaran. Yang banyak bukan artinya mereka berada di atas kebenaran. Yang sedikit pasti berada di atas kekeliruan. Sekali lagi pertanyaan disampaikan, siapa yang menyimpulkan hal tersebut? Ikhwati fillah yarhakumullah, kalau kita mau melihat dari kuantitas, maka niscaya ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan sufiyah, dari kalangan mu'tazilah, dari kalangan asy'ariyah, maturidiyah, berjuta-juta jumlah mereka. Apakah demikian kita menyampaikan bahwa itulah al-haq? Ikhwati fillah yarhakumullah, luar biasa. Bolak-balik, diputar balik, dicampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan, dijadikan sebagai perkara-perkara syubhat wal iyadzu billah. Ittaqullah fi anfusikum. Nasihat dari seorang hamba yang fakir. Bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kalian. Tidakkah cukup berbagai macam tuduhan? Tidakkah cukup berbagai macam cacian, makian? Tidakkah cukup berbagai macam tuduhan demi tuduhan? Pemutarbalikan fakta. Siapa yang diminta untuk rujuk? Siapa yang dituduh wajib untuk rujuk? La haula wala quwwata illa billah. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, zakara ahlul ilmi rahimahumullah anna al-insana qad yakunu min ab'adin nas 'anil fawahish adh-dhahirah. Nas'alullah ta'ala al-'afiyah was-salamah. Para ulama menyebutkan bahwa manusia terkadang min ab'adin nas, orang yang jauh dari al-fawahish, dari kekejian, dari kemaksiatan, dari dosa. Fayakunu ba'idan 'anis sariqah, ba'idan 'aniz zina, ba'idan 'anis syurbil khamr. Dia jauh dari pencurian, dia jauh dari perbuatan zina, dia jauh dari meminum khamar, ba'idan 'anil fawahish, dia jauh dari berbagai macam dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang keji dan mungkar wal iyadzu billah. Lakin akan tetapi kata beliau, qalilun minan nasi may yakun ba'idan 'amma yakun min falatati lisanihi. Akan tetapi yang sedikit di antara manusia adalah mereka yang jauh dari falatat lisanihi. Apa yang keluar dari lisannya. Karena lisan ini terlalu mudah untuk mengeluarkan apa yang ingin dia keluarkan. Kalau kita tidak berpikir dengan jernih, tidak menimbang antara maslahat dan mafsadatnya, maka lisan ini akan, na'udzubillah min dzalik, membunuh, membinasakan diri kita sendiri. Ini sebuah petikan nasihat dari Al-Imam Ibrahim ibn Adham kepada Sufyan Ats-Tsauri, seperti yang sempat kita bahas di Soma Gede tadi pagi, ba'dal fajr, bahwa di antara nasihat kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man atlaqa lisanahu qatala nafsah. Alim rabbani, imam
memberikan nasihat siapa yang melepaskan lisannya, mengucapkan apapun yang dia ingin ucapkan, maka artinya dia telah membunuh dirinya sendiri, wal-'iyadzu billah. Kebinasaan ada di hadapan orang-orang yang wal-'iyadzu billah selalu berbicara tanpa berpikir panjang. Cukup. Jangan sampai kalian lagi memiliki target. Wah, dia yang sering bicara, saya akan jatuhkan kehormatannya. Saya akan bongkar kesalahan-kesalahannya. Saya akan, dan yang seterusnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ahakadha muslim? Ahakadha salafi? Ahakadha da'i sunni? Al-ma'ruf bi salafiyatihi? Apakah demikian seorang panutan? Apakah demikian seorang sunni salafi? Apakah demikian seorang muslim? Yang ketika dia merasa tersinggung, merasa terpojokkan, siap-siap. Aku memiliki banyak kesalahan-kesalahan di kantongku. Uyubukum fi jaibi. Akan aku keluarkan untuk menjatuhkan si fulan. Akan aku keluarkan untuk menjatuhkan si alan. Akan aku keluarkan untuk menjatuhkan si A, si B, dan yang seterusnya. Ahakadha muslim? Apakah demikian seorang muslim? Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melupakan kesalahan demi kesalahan yang terjatuh padanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilupakan oleh Nabi Alaihi Wasallam, tidak dicatat di kantongnya beliau. Ka'ab bin Malik telah keliru. Umar bin Khattab pernah melakukan kekeliruan. Namun bagaimana sikap Nabi Alaihi Wasallam? Inilah qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Panutan terbaik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, bukan hanya ahli sunnah, kalian wahai umat Islam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat sikap para sahabat antar mereka ketika terjadi perselisihan. Apakah demikian? Mereka menyelesaikan permasalahan tersebut dengan ini, kamu dulu sekian tahun yang lalu, kamu dulu bulan lalu, kamu dulu, kamu dan kamu, anta wa anta, antum wa antum. Demikian. Bongkar-bongkaran aib. Kemana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemana man samata naja? Kemana falyakul khairan aw liyasmut? Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kesalahan setiap mukmin bukan untuk dikoleksi. Kesalahan seorang mukmin itu kita dituntut oleh Allah, diajarkan, dibimbing oleh Allah Jalla wa Ala, afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, kekeliruan-kekeliruan mereka, dimaafkan. Oh, tidak bisa saya maafkan, dia sudah menjatuhkan harga diri saya. Ya, firman Allah sendiri dibantah, apa yang mau kita nasihatkan? Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memilih takdir terbaiknya. Jangan lagi dianggap, oh si fulan itu takut akan dibongkar kesalahan-kesalahannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak akan ada henti-hentinya ketika kita sibuk dengan perkara-perkara yang semacam ini. Khawati fillah ya ra'akumullah. Oleh karenanya, man somata naja. Orang yang diam pasti akan selamat. Kita diam pada tempatnya. Kenapa pada tempatnya? Karena itulah yang dinasihatkan oleh para ulama. Kalau tidak kita sebutkan Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Sudah diam pada tempatnya, walhamdulillah. Memang benar. Kita akan berbicara, kita harus berbicara, kita harus menyampaikan kebenaran dan yang seterusnya. Iya, siapa yang mengatakan tidak boleh berbicara? Diam terus, harus tutup mulut. Digiring lagi ke arah-arah yang tidak pada tempatnya. Tuduhan lagi, caci makian lagi, ini dan itu, bahkan mungkin muhadharah khusus lagi untuk membantah si fulan, untuk membantah si alan. La haula wala quwata illa billah. Salafiyun disibukkan dengan perkara-perkara yang semacam ini. Ittaqullah fi anfusikum. Sibukkan dengan dakwah. Sibukkan dengan amal soleh. Kenapa terus dirongrong ini orang yang diam, orang yang justru mengikuti arahan ulama? Kenapa harus terus dipancing? Ayo bicara, ayo bicara, ayo bicara. Mereka tidak akan mau berbicara.
Asatidah kita hafidhahumullah wa ra'ahum, jazahumullahu khairal jaza. Ikhwati fillah ra'akumullah. Kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan al-faqir ini, saya pribadi, seandainya berada pada posisi mereka, saya tidak akan sabar. Saya pribadi yang fakir, yang banyak kekurangan, yang banyak aib yang akan mereka bongkar, silahkan bongkar. Tidak akan berpengaruh. Kalian meminta untuk saya diam, saya tidak akan diam. Karena kalian yang sudah terlalu parah. Kalian akan bongkar A, B, C kesesatan saya. Cari A sampai Z. Saya tidak akan diam dari kemungkaran demi kemungkaran yang terjadi. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kesabaran mereka. Jazahumullah khairul jaza. Asatidah kita, murabbun. Mereka para pendidik. Luar biasa. Kesabaran yang Allahumma barik. Allahumma barik fi juhudihim. Allahumma barik fi ulumihim. Allahumma barik fi ahalihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada keluarga-keluarga mereka, ilmu-ilmu mereka, kesabaran demi kesabaran. Ikhwati fillah yara'akumullah. Yang al-faqir sendiri tidak akan mampu, tidak akan sabar. Dengan sekian banyak hal yang mereka ketahui, lantas mereka diam. Luar biasa. Jazahumullahu khairal jaza, syakarallahu lahum. Seperti yang mungkin sudah ternukil, sangat mampu untuk mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui. Namun karena berada pada tempatnya, berada pada koridornya, untuk diam, maka mereka akan diam. Kalau kita membawa ego pribadi, membawa emosi, dan yang semisalnya, tidak akan mereka diam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh hafizahullah wa ra'ah, banyak manusia, banyak dari kalangan kita yang mungkin jauh dari perbuatan-perbuatan fawahish. Dia jauh dari al-khamar, dia jauh dari az-zina dan yang seterusnya. Namun ternyata dia tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrol lisannya. Faqad yatmanul insan aw yabta'id an syarril awwal wa huwa ma yakunu min baini rijlaihi kama yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi atau lihyaihi ay al-lisan wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjamin orang-orang yang bisa menjamin lisannya dan kehormatannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua mulut, lisan. Barang siapa yang menjamin lisannya, barang siapa yang menjamin untukku kehormatannya, maksudnya lisannya agar tidak berbicara pada perkara-perkara batil, tidak jatuh kepada celaan, tidak jatuh kepada tuduhan, tidak jatuh kepada ini dan itu dari lafatatul lisan. Lafatatul lisan ini sangat luar biasa. Banyak ikhwati fillah yara'akumullah. Jangan dianggap hanya mencela, mencaci maki, menuduh dan yang seterusnya. Yang lainnya pun bisa kita lakukan. Namimah, al-ghibah, adu domba, pergunjingan, mengangkat amalan soleh yang sudah pernah dilakukan dahulu kala. Termasuk bahagian dari lafatatul lisan. Kalau tidak ada saya, ma'had itu tidak akan dibangun. Kalau la haula wala quwwata illa billah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka barang siapa yang bisa menjamin untukku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau bisa menjamin, maka Nabi alaihi salatu wassalam yang akan menjamin engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa menjamin kehormatannya, tidak terjatuh pada perkara yang haram, benar-benar dia arahkan kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia akan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad yabta'idul insan 'anil fawahish adh-dhahirah lakinnahu lil asaf qad yakunu munghamisan aw waqi'an fima huwa min falatatil lisan. Maka seperti yang beliau
sampaikan tadi. Banyak orang yang jauh dari kefasikan, banyak yang jauh dari perkara-perkara keji, perkara-perkara mungkar, namun dia tidak bisa mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya dari lisan-lisannya yang tajam, wal'iyadzu billah, wa mimma yajribu alaihi syarr, yang lisan itu akan bisa mendatangkan berbagai macam kejelekan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi puncak, na'udzubillah min dzalik, dari kejelekan lisan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan dan membawa bahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa hakikat seorang muslim adalah ketika kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muslimin, hamba-hamba Allah Jalla wa ala dari kalangan salafiyin, dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, ketika mereka bisa merasa aman, ya alhamdulillah, saya merasa aman, saya tidak akan dibicarakan, saya tidak akan digunjing, saya tidak akan ada upaya adu domba, namimah, dan yang seterusnya, maka itu tanda kebaikan kepada dirinya. Itu adalah kebaikan, karena hakikat dari seorang muslim adalah ketika kaum muslimin, ketika ahlus sunnah dalam skop yang lebih kecil, ketika salafiyin merasa aman dari kejelekan lisan. Itu tanda kebaikan sebenarnya. Tanda keislaman yang hakiki. Tanda keislaman yang sempurna. Ketika dia merealisasikan firman Allah, merealisasikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mempraktekkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, falyaqul khairan aw liyasmut. Bahagian dari kebaikan. Bahagian dari kesempurnaan Islam yang dimiliki oleh seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan seseorang adalah ketika dia benar-benar meninggalkan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wara'ah, petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Setiap hati yang bersih akan membawa lisannya senantiasa berkata jujur. Hati yang bersih memiliki berbagai macam tanda. Dan lisan inilah yang menjadi salah satu barometer. Lisan inilah yang menjadi salah satu tolak ukur bahwa hati seseorang mahmum, bahwa hati seseorang bersih. Sebagian para immatus salaf mengibaratkan lisan ini ibarat gayung, hati kita ini ibarat bejana, hati kita kotor, yang keluar dari lisan ini adalah caci makian. Hati kita bersih, yang keluar dari lisan adalah ucapan-ucapan yang baik. Ikhwati fillah yara'akumullah, al-aba, al-ummahat. Nasihat khusus kepada para ayahanda dan ibunda. Ketika mungkin emosi menghadapi kenakalan-kenakalan anaknya, menghadapi kenakalan-kenakalan ananda, jangan sampai yang dikeluarkan dari lisan-lisan kita adalah keburukan. Jangan. Khawatir menjadi doa. Khawatir menjadi sesuatu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita termasuk orang-orang yang mudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk kepada anak-anak kita, putra-putri kita yang mungkin nakal dan yang semisalnya, coba koreksi. Jangan-jangan hati kita sedang bermasalah, wal'iyadzu billah. Coba kembali lagi, lihat. Karena seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, bahwa bejana ini, hati ini, apabila isinya adalah air yang bersih, maka yang keluar adalah sesuatu yang bersih. Tidak akan ada caci makian, tidak akan ada hentakan, kalimat-kalimat buruk, kamu bodoh, dan yang seterusnya, sudah. Boleh marah, siapapun bisa marah. Baginda alaihi salatu wassalam marah. Menghajar, memboikot ummahatul mukminin lebih dari 50 hari, 50 malam. Wajar, marah itu sifat manusiawi. Bukan artinya kita, tidak boleh marah ketika anak-anak nakal, ketika anak-anak melanggar. Tidak. Jangan dibalik lagi, siapa yang menyimpulkan semacam itu, siapa? Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Setiap hati yang bersih akan memiliki lisan yang penuh dengan kejujuran. Ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saduqul lisan, ucapan yang senantiasa jujur. Arafna, kami telah mengetahuinya. Fama mahmumul qalbi, apa yang dimaksud dengan hati yang suci? Diberikan kaedahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, huwa at-taqiyyun naqi, la ithma fihi wa la baghi, la ghilla wa la hasad. Hati yang bersih adalah hati yang benar-benar dipenuhi oleh ketakwaan. Hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqi. Kalau kita berbicara ketakwaan, ikhwati fillah yara'akumullah, kembali kepada poin semangat dalam melakukan amal ibadah dan poin semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa. Jangan hanya fokus pada poin pertama saja, semangat dalam amal soleh. Ambil poin yang kedua. Kita pun harus semangat dalam meninggalkan keharaman demi keharaman yang dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh mata-mata kita, yang biasa dilakukan oleh telinga-telinga kita, yang biasa dilakukan oleh lisan-lisan kita, yang biasa dilakukan oleh tangan-tangan, kaki-kaki dan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Wal'iyadzubillah, semangat untuk menghentikan berbagai macam kemaksiatan. Itu takwa. At-taqi, hati yang bersih ditandai dengan ketakwaan. An-naqi, hati yang bersih benar-benar ditandai dengan kejernihan. Apa maksudnya an-naqi? La isma fi, tidak ada dosa di dalamnya. La baghi, tidak ada kezaliman di dalamnya. La ghil wala hasad, tidak ada iri dengki di dalamnya. Itu hati yang jernih. Dan ketika membahas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la isma fi, hati yang bersih adalah hati yang tidak ada unsur dosa, kemaksiatan di dalamnya. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan, bukan kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan, bukan. Namun maksudnya adalah seorang hamba yang apabila melakukan kemaksiatan, dia secara langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfaru lidunubihim. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Bukan orang-orang yang musir, bukan orang-orang yang merasa tenang-tenang saja dengan keharaman mata saya, tenang-tenang saja dengan keharaman lisan saya, telinga saya, dan yang seterusnya. Bukan itu seorang mukmin. Dia menyesal. Maka ketika penyesalan-penyesalan itu ada, disebutkan bahwa an-nadmu taubah. Penyesalan itulah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diganti kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Akan diganti keburukan-keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbur Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahmah, mengasihi setiap hambanya. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada poinnya. Ketika lisan ini memiliki sifat soduq, senantiasa berucap jujur, maka dia akan memiliki hati yang bersih. Dan mafhumul mukhalafah, ketika lisan ini suka berdusta, ketika lisan ini suka na'udzubillah min dzalik berbohong, menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan yang seterusnya, maka ada unsur kerusakan, kekotoran hati di sana. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai dianggap, loh, kenapa engkau mengetahui isi hati dari si fulan, dari si Allah? Tidak. Jangan dipelintir, jangan diarahkan kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Disuruh bertaubat malah menjadi-jadi. Ittaqullah fi anfusikum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri-diri kalian. Ikhwati fillah yarhamukumullah, maka saduqul lisan, ucapan yang jujur, benar-benar mencerminkan hati yang bersih. Maka seperti pada poin yang sebelumnya, beliau hafizahullah wa ra'ah menjelaskan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa ketika seorang sibuk dengan lisannya pada sebuah kebatilan, itu bencana besar. Demikian pula yang kedua, tatkala seorang diam dari al-haq,
Apa yang dimaksudkan dengan diam dari al-haq? Al-haq ada di hadapannya. Kebenaran ada di kantongnya. Tapi dia diam. Tidak mau menyampaikan. Justru yang disampaikan adalah tuduhan. Justru yang disampaikan adalah pemutarbalikan fakta. Justru yang disampaikan adalah kedustaan. Ini as-sukut anil haq namanya. Diam dari kebenaran. Apakah boleh seorang diam dari kebenaran? Tidak boleh. Lantas apakah yang dilakukan oleh asatidzah adalah diam dari kebenaran? Tidak. Kalau jawaban Syekhun Al-Jabiri, kalau kita boleh menutip kebiasaan beliau, kalla wa alfu kalla. 1000 tidak bahasa Indonesianya. Kalau ditanya apakah asatidzah diam, apakah guru-guru kita hafizahumullah wa ra'ahum diam dari kebenaran? Jawabannya kalla wa alfu kalla. Mereka tidak diam dari al-haq. Justru mereka tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan yang bukan menjadi kepentingan mereka. Karena yang ada di sisi mereka adalah nasihat dari seorang alimun rabbani. Ikhwati fillah yarhakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dinasihatkan pada banyak majelis. Tidak perlu ada reaksi. Kita harus menjaga lisan. Demikian pula kita harus menjaga tangan-tangan kita. Ketikan-ketikan di media sosial, status-status, dan yang seterusnya. Ikuti nasihatnya Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Sibuk dengan dakwah kalian. Sibuk dengan tarbiyah. Bahkan Syekh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi. Hafidhahullah wa ra'ah. Kalau tidak boleh menyebutnya dengan ucapan Syekhuna. Karena ada beberapa pihak yang marah, gerah. Syekhuna Abdullah, tidak boleh Anda mengucapkan Syekhuna, Ustazuna. Tidak boleh Anda mengucapkan Ustazuna. Lah kenapa? Dalam fitnah ini hanya ada 2, kawan atau lawan. Kalau tidak menjadi lawan berarti kawan. Kalau tidak menjadi kawan berarti lawan. Sementara Anda berada di kubu sebelah, Anda adalah lawan. Tidak boleh mengucapkan Ustazuna, Syekhuna. La haula wala quwata illa billah. Pantas yang demikian, ikhwati fillah. Berat sebenarnya untuk menyampaikan hal ini. Tapi ini yang terjadi. Nasihatnya satu. Ittaqullah fi anfusikum. Bagaimana mungkin tidak boleh mengucap Ustazuna. Sementara anak belajar lama di hadapan beliau. Kenapa tidak boleh mengucapkan Syekhuna kepada Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Beliau guru dan dosen di kelas hadis. Mengajar muharrar. Di beberapa semester. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kenapa sampai semacam ini? Dalam fitnah hanya ada 2. Lawan atau kawan. Katanya mau bersatu. Katanya minta untuk menjalin silaturahim. Menjalin ziarah. Dan yang seterusnya. Lah kok ada komentar kawan atau lawan ini bagaimana? Kenapa kita dibuat bingung? Makanya jangan banyak berbicara. Diaman somatan aja ya Allah. Betapa nikmatnya ahlus sunnah. Ketika mereka sibuk dengan pembahagian waris. Ilmu-ilmu mustalahul hadis. Ilmu-ilmu qawaidul fiqhiyah. Usulul fiqh. Dan yang seterusnya. Nikmat luar biasa. Kajian Riyadhus Shalihin di mana-mana. Kajian Arba'in Nawawi di mana-mana. Al-aslu wal asas. Kata Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali. Adalah hidayatun nas. Kita membuka pintu hidayah selebar-lebarnya kepada manusia. Bagaimana mungkin pintu hidayah bisa terbuka lebar, sementara di kajian-kajian yang diadakan, fitnah demi fitnah yang dibicarakan. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka nasihatnya, jangan banyak reaksi. Kalau jangan banyak terlalu umum, jangan. Tidak ada reaksi. Sudah itu menjadi nasihat terbaik. Abaikan. Setelah ini mungkin akan banyak lagi yang terjadi. Tapi biarkan, sibukkan kita dengan dakwah. Kita tetap berada dalam garis nasihat Syekhun al-Bukhari. Apa tadi dari nasihat Syekhun al-Bukhari yang sampai sempat terputus? Terlupa. Gara-gara seorang da'i yang terlalu mempermasalahkan. Syekhuna Arafat ibn Hasan al-Muhammadi. Mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai bantahan.
Mudah-mudahan. Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah wa ra'ah memberikan nasihatnya. Sibuk kalian dengan tarbiyatul aulad. Sibuk kalian dengan pendidikan anak-anak. Sibuk kalian dengan dakwah. Loh, kenapa hanya mengutip nasihat itu? Kan banyak nasihatnya Syekh Arafat. Ya, tidak akan selesai kalau semacam ini. Khotifillah yar'akumullah, subhanallah. Coba diterapkan nasihatnya Syekh Arafat. Sibuklah kalian dengan dakwah, dengan tarbiyatul aulad, dengan pendidikan aba, pendidikan ummahat. Rahmati salafiyin. Rahmati ahlus sunnah. Kalau memang kita masih dianggap sebagai ahlus sunnah. Karena repot kadang-kadang kita merasa menjadi saudara mereka tapi kawan atau lawan. Gimana? Kita merasa masih bersaudara dengan mereka. Tidak boleh syekhuna, tidak boleh ustadzun. Kita masih ingin, ya la haula wala quwwata illa billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka kembali kepada poinnya. Man somata najah. Barang siapa yang diam, maka niscaya dia akan selamat. Jangan ada reaksi. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amalan saleh, jadilah orang-orang yang mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Badiru bil a'mali fitanan. Fitnah ini khotifillah ya ra'akumullah, kalau seandainya nanti biidznillah selesai, kita jangan merasa aman. Akan ada fitnah yang kedua. Akan ada fitnah berikutnya yang ketiga, keempat, kelima. Karena seperti yang pernah disampaikan oleh Syekhuna Salah Kantush, hafizahullah wa ra'ah, ketika dulu fitnah yang ada pada masa Abdurrahman Abdul Khaliq, kita mengira ini adalah fitnah. Ternyata setelah itu ada fitnah yang lebih besar, Yahya Al-Hajuri. Setelah itu ada fitnah Ibrahim Ar-Ruhail. Dan yang seterusnya. Fitnah tidak akan ada habis-habisnya. Dan ini merupakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang mukmin khuliqa mufattanan. Ketika Nabi Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma min abdin mu'min illa walahu dzamb." Tidaklah seorang mukmin kecuali pasti dia memiliki dosa. Ya'taduhul fainata ba'dal fainah. Dia akan mengulangi dosa itu dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Sepanjang apapun jenggot dia, seputih apapun jenggot dia, sebersih apapun jubah yang dia miliki, selama apapun mengenal dakwah salafiyah. Ini makna ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sealim apapun seorang hamba, ma min 'abdin mu'min illa walahu dzamb ya'taduhu al-fainata ba'da al-fainah aw dzambun wa huwa muqimun 'alaihi hatta yufariqa ad-dunya, atau satu dosa yang dia akan terus melakukannya sampai dia wafat, sampai dia meninggal. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wa innal mu'mina khuliqa mufattanan. Seorang mukmin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mufattan, akan terus mendapatkan fitnah. Akan terus mendapatkan ujian. Sudah, ini merupakan sunnatullah, ketetapan. Bersabar banyak, melakukan amal-amal soleh, dan gantungkan keselamatan akidah dan agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat lainnya pun telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Ikhwati fillah yarhamukumullah, maka kembali kepada poin pembahasan yang telah kita bahas bersama dari awal majelis, keselamatan agama seseorang akan bisa dia raih tatkala dia menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga lisannya. Keselamatan seorang akan benar-benar dia gapai ketika menjaga lisannya. Maka sangat tepat judul yang telah diberikan oleh panitia, jagalah lisan, raihlah keselamatan. Ini adalah sebuah ungkapan yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan ikhwati fillah yara'akumullah, apabila ada berbagai macam tuduhan, kita diam dari kebenaran, kita diam dari ini dan itu, hakikat menjaga lisan seperti ini dan seperti itu, tidak akan ada habisnya kalau kita bereaksi. Jagalah lisan, raihlah keselamatan. Man somata najah. Ini ikhwati fillah yara'akumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada majelis terakhir dari rangkaian daurah ini. Kurang lebihnya saya sangat memohon maaf. Mungkin ada ungkapan yang keliru, atau mungkin ada emosi yang tidak terkontrol, tidak terkendali. Tapi ini harus saya lakukan karena saya mencintai para asatidzah. Karena saya mencintai guru-guru saya. Kenapa saya bereaksi, kenapa saya berbicara sementara mereka para asatidzah diam? Adalah karena ghirah.
Saya sangat cemburu. Saya sangat muak dengan tuduhan, berbagai macam tuduhan kepada orang-orang salihin. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibahum. Ketika kita menunggu apa yang akan mereka sampaikan dari bantahan demi bantahan, dari klarifikasi demi klarifikasi, tidak akan ada. Seperti yang sudah kita isyaratkan. Mereka adalah orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keistiqomahannya, orang-orang yang sangat sabar, maka tidak perlu ditanya, kenapa antum yang sibuk? Kenapa antum yang berbicara terus? Sudah terjawab, alhamdulillah. Saya berbicara, saya bereaksi karena bukan saya yang dituduh, tapi guru-guru saya yang dituduh. Saya tidak rela. Saya tidak senang apabila orang-orang salihin dijatuhkan harga dirinya, wal'iyadzubillah. Apalagi sampai para masyayikh yang juga ikut-ikutan dicela. Saya tidak senang sama sekali. Saya memiliki kewajiban untuk menghormati guru-guru saya, baik dari kalangan asatidzah ataupun dari kalangan masyayikh. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan sekali lagi. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.